Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustadz Gadungan. Kita akan bahas tentang bagaimana cara-cara orang bisa mengatur kematiannya. Tidak sedikit kita mendengar orang-orang atau tetangga kita, bahkan mungkin kerabat-kerabat kita meninggal dalam keadaan yang sesuai dengan keinginannya. Mereka meninggal sesuai dengan tempat yang dia inginkan. Padahal kita tahu bersama bahwa mati itu adalah hal yang mistis dan kita tidak bisa mengaturnya. Ternyata masih bisa kita konsep, kita rekayasa. Kita mau mati di mana, mati yang bagaimana, ternyata bisa. Bagaimana caranya? Sebelum kita mulai, coba subscribe jika bermanfaat. Namun jika menyesatkan boleh di report. Terima kasih. Dalam Islam atau mungkin dalam agama apapun, kematian adalah sesuatu yang tidak bisa kita atur. Karena kematian adalah mutlak ditentukan oleh Allah yang secara gaib kita tidak tahu kapan waktunya dan di mana tempatnya. Namun beberapa di antara kita bisa meninggal dalam keadaan yang sesuai kita harapkan, bahkan di tempat yang kita inginkan. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita akan mencoba membahasnya sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa kita ini dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita hidup, dan kita akan dibangkitkan di alam barzakh atau hari akhirat sesuai dengan saat bagaimana kita mati. Jika mengutip dari hadis ini, Allah akan mencabut nyawa kita sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari. Jika kita ingin meninggal di masjid, maka terus-meneruslah setiap hari kita beribadah di masjid. Insya Allah kita akan meninggal di masjid karena kebiasaan kita sehari-hari di masjid. Misal kita ingin meninggal dalam keadaan bersujud, maka terus-meneruslah setiap hari usahakan untuk selalu bersujud. Dalam artian sholat, jangan hanya sujud tok tapi nggak sholat. Sujud dalam sholat, diperlama dalam sholat, insya Allah meninggalnya dalam keadaan sujud. Ini salah satu cara bagaimana kita untuk bisa mengatur di mana kita meninggal dan dengan kegiatan apa kita meninggal. Berdasarkan hadis tadi, kita dicabut nyawanya sesuai dengan kebiasaan kita waktu hidup. Langkah yang kedua adalah amalan-amalan atau cara dari ulama-ulama kita. Siapkan kertas, tulis di kertas tersebut lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu sobek di tengah-tengahnya la ilaha illallah, letakkan di tempat yang ingin kita meninggal di sana. Lafaz Muhammadur Rasulullah kita bawa kemana-mana. Insya Allah nanti kita akan meninggal ketika dua lafaz yang terpisah ini ngumpul lagi. Selama dua lafaz ini belum berkumpul, konon katanya ajal kita tidak dicabut. Sebab lafaz la ilaha illallah tidak mungkin berpisah dengan lafaz Muhammadur Rasulullah. Jadi selama dua lafaz ini masih berpisah, maka kita tidak akan dicabut nyawanya. Makanya banyak sekali orang-orang ketika pergi ke tanah suci, ia menulis lafaz la ilaha illallah di tanah suci, lalu membawa pulang lafaz Muhammadur Rasulullah. Meskipun kadang menggunakan simbol, seakan-akan ia menulis menggunakan jarinya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibawa ke dalam dirinya. Ini salah satu cara juga bagaimana kita mengkonsep mau meninggal di mana. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu kecil yang bermanfaat dan semoga kita meninggal sesuai dengan keinginan kita. Maka janganlah kita terus-menerus melakukan hal yang tidak benar. Kalau kita mau meninggal di masjid, jangan setiap hari kita pergi ke diskotik, jangan pergi ke warung kopi. Kita punya cita-cita mau meninggal di masjid dalam keadaan sujud, tapi setiap hari kita nongkrong di warung rokokan, main domino, gaplek. Ya nggak bisa, susah. Bisa sih bisa, tapi susah. Nah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam kenal Ustadz Gadungan.
Aqulu qouli hadza tsumma astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.